Oke, kita hari ini temanya adalah konsultasi hukum. Tapi kita kasih tema ya, biar seru ya. Ini ada lawyer kita, LPH Hagios. Anda yang ingin konsultasi hukum di luar acara Zoom ini bisa hubungi 0877 5758 1717 ya. Ke depan setujuan ya, setujuan maju mapan ya, setuju ya, P7. Jadi LPH Gios ini fokus untuk membela rakyat kecil yang tertindas dalam kasus-kasus persekusi agama, rasial, diskriminasi, ya, rumah ibadah yang tertindas, ya, kalau Anda di penjara karena masalah agama, termasuk KDRT di dalamnya, ya, saudara ya. Tetapi kalau ada kasus-kasus lain, nanti bisa dibicarakan langsung ke hotline ya, saudara ya. Deal sendiri, ngomong sendiri dengan lawyer-lawyer kita. Eh, kita ada Yayasan Hagios, ya, Yayasan untuk LP Hagios dan perkumpulannya, saudara ya. Kita ada perkumpulannya. Jadi kita nanti juga aktivitas sosial politik ya kita jalankan, tetapi bukan partai politik, bukan ya. Jadi saudara, LPH Hagios ini nanti siap untuk membantu melayani Anda. Dan perkumpulan Hagios ada dalam ini kita ya, ada dalam grup WhatsApp. Anda yang ingin bergabung dengan perkumpulan Hagios, Anda bisa register ke LPH Hagios ya, 0877 Maju Mapan 1717 ya, saudara. Oke, kita nanti kita bikinkan media sosialnya ya, websitenya semua sedang dibuat oleh tim IT kita ya, Pak Semat Lapak dan tim sedang membuatkan websitenya yang bagus, yang keren. Nanti kalau sudah semuanya kita launching sekalian launching buku Pancasila Pak Jenderal Tobing ya, saudara ya, sekalian launching LPH Kios ya, dan launching buku Pancasila Pak Tobing. Nanti bikin syukuran ya, saudara ya. Nanti LPH Kios ini dan perkumpulannya akan kita arahkan juga untuk untuk menggerakkan ya komunitas Pancasila kita, perkumpulannya. Nah, ya itu ya, saudara ya. Kita masih belum tahu bagaimana caranya ya, bagaimana caranya kita bisa mengekspresikan suara-suara Anda ya. Tentu kita tidak akan masuk ke dalam partai politik. Ingat-ingat, kita tidak akan masuk ke partai politik, saudara ya. Tetapi kita menyuarakan hak suara Anda. Ya, tiap pagi kita ada TikTok live YouTube ya, lewat TikTok untuk bicara masalah apologetika. Nah, kalau sore kita campur ya tentang apologetika, sosial politik, kita campur semua, campur aduk karena kita ternyata ininya beda ya, komunitasnya beda, komunitas TikTok dengan komunitas sosial politik kita beda. Oke, tema hari ini adalah khilafah kocar kacir merangkul AHY, saudara ya. Kemarin ya AHY itu ketemu sama Ma'ruf Amin, saudara ya. AHY Ma'ruf Amin. Ya di ini dipanggil ya, saudara ya, karena Ma'ruf Amin sudah kocar kacir ya. Mana nih? Loh kan nggak ada nih. Mana AHY Ma'ruf Amin? Kemarin ada kok. Nah ini ya, Menteri AHY kunjungi kediaman Ma'ruf Amin. Menteri Agraria Nah, ya sudah dicepetin ya, saudara ya, kalau supaya jangan kena potong ya. dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sore ini. Pertemuan berlangsung tertutup di rumah dinas Wapres. AHY tiba di kediaman resmi Wapres di Jalan Diponegoro 2 Jakarta Pusat sekitar pukul 3:10 tore tadi. AHY datang menggunakan mobil dinas berplat RI 41. Sebelum masuk ke kediaman Wapres, ia juga sempat membuka kaca mobil untuk menyapa awak media. Pertemuan di dalam rumah Wapres ini tidak diizinkan untuk diliput oleh media dan hanya menunggu di luar. Namun foto yang diterima wartawan, AHY tampak mengenakan batik saat bertemu dengan Wapres. Oke, saudara ya, bicara 1000 aksi, saudara ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri kenapa yang dipanggil nggak menteri lainnya tapi AHY, saudara, karena paling lemah ya kondisinya dan dikasih pesan sponsor ya, dia bilang titip ya, susupin khilafah ke kabinet Prabowo. Ketahuan, saudara ya. Oh, tahu Pak Nudo? Oh, nggak nuduh, ini radar, saudara ya. Saudara, kita mau cerita ya, cerita tentang khilafah yang sudah kalang kabut ini ya. 2 tahun saya sudah bilang kita kita dihajar ya, penginjilan ya, pemberitaan kabar selamat di Indonesia ya, dihajar dengan berbagai sisi, saudara ya. Pertama dihajar dengan
pertengkaran Tritunggal Wanes, saudara ya. Pertengkaran Tritunggal Wanes. Kedua, ya, ditangkapnya para YouTubers, ya. Mulai yang paling geger, ya, pertama dari kisahnya saya dulu ya, ini saya tunjukkan ya. Jadi dulu diawali dengan geger waktu Saifuddin ditangkap, saudara ya. Ya, waktu Saifuddin ditangkap itu cukup mengerikan ya, saudara ya. Targetnya 3 ya, saya, Fadila Mulia, dan Saifuddin Ibrahim. Itu 2017, saudara ya. Itu awalnya dari situ. Jadi sebelumnya, wah, kita penginjilan ngeri ya, saudara ya. Penginjilan banyak yang dibaptis. Ya, dulu si Saifuddin masih polos, saudara ya. Wah, belum ruwet, istrinya juga masih belum siapa-siapa ya. Dulu saya Saifuddin dengan Fadila Mulia, saudara ya. Kita penginjilan dengan luar biasa sekali, saudara ya. Nah, ini coba ya saya tampilkan ya, sambil kita ngomong ya. Saudara, kenapa kita harus memberitakan Injil sih, saudara? Ini ya, saya, wah, dulu ya, ini tahun 2017, saudara ya. Ya, kita dulu masih semuanya masih polos-polos ya. Mereka semua masih belum cita urusan duit, saudara ya. Kita membaptis ya, saudara ya. Di 2017 ya, kita banyak membaptis. 2016 ya, 2016 malah ya. 2016 kita atau 2017 awal, saya lupa ya. Ini kita membaptis banyak orang. Wah, kita geger, saudara ya. Menggemparkan seluruh Indonesia ya. Saya Fudin baptis, saya baptis, Fadila Mulia membaptis ya. Ya, saudara ya. Wah, kita sudah seminar kemana-mana ya, di semua sekolah-sekolah teologi ya, itu ya. Saya masuk ya. Ini saya di UKSW ya. Saya lagi kuliah umum. Saya mengajar di Fakultas Teologi, kuliah umum ya, di Fakultas Agama dan Masyarakat, di S2-nya mereka ya, master degree-nya mereka. Ya, saya lagi ngajarin kuliah ini ya. Ya, saya udah sampai kemana ini tuh? Langoan. Wah, saya sudah ngajar di Langoan segala, saudara. Wah, udah kemana-mana tuh ya. Kita ngajar di Langoan, dari estetika STT ya, saudara ya, udah. Ya, wah, ini di Fokus ya, di Fokus Indonesia ini ya. Wah, ini gempar ini bukunya saya, saudara ya. Kita cita dulu ya, ini kita cita ya, pelan-pelan nanti. Ya, ini kalau nggak saya lupa ini di mana ya, di STT Sangkakala kalau nggak salah, di Kopeng ini ya. Di Sangkakala Kopeng kalau nggak salah. Ya, ini ya, di STT Sangkakala di Kopeng kalau nggak salah ini ya. Di Kopeng kalau nggak salah ini. Terus kita baptis ya. Oh, ini salah satu yang kita baptis, saudara ya. Ini salah satu yang kita baptis. Ini suaminya dia itu anggota DPR, saudara ya. Anggota Dewan. Ya. Ini kita kalau ini ya, kita di MPR ya, saudara ya. Wah, ini kita melayani di MPR nih, saudara ya. Sampai di MPR kita ngumpulin orang ya. Kita duduk, kita kasih makan, kita doain mereka. Wah, ngeri, saudara ya. Nah, Saifuddin juga sama ya, Saifuddin juga sama melakukan hal yang sama ya. Ini yang di bawah, yang ibu yang di tengah ini ya, ini adalah yang dulu di penjara 4 tahun ya, saudara ya, karena memberitakan Injil ya di Haurgelis. Seorang dokter ya, saudara ya, dokter PPK Haurgelis, dokter PPK di Haurgelis ya. Wah, kita banyak ya, saudara ya, luar biasa ya, saudara ya. Kita banyak penginjilan, ini yang kita baptis juga ya. Wah, semuanya masih pakai jilbab semua, kita baptis mereka semua masih pada pakai jilbab itu, saudara ya. Ngeri, saudara ya. Aduh. Sebentar, ini saya lagi cari yang beritanya saya ini ya, saya sama Fadila Mulia. Ini saya samperin, saudara ya. Ini saya samperin semua nih ya, si Edi Prayitno, Ali Makrus, Menachem Ali, Yudi Mulyana, kita samperin semua, saudara. Wah, ini zaman kita panen gila-gilaan ya. Ustadz pun kita baptis, saudara. Kita samperin, kita baptis, saudara ya. Ngeri-ngeri ya, nggak ada takutnya lah, pokoknya nggak ada takut-takutnya, saudara ya. Dan ini cukup menggemparkan ya, saudara ya, cukup menggemparkan. Ini saya waktu di Hong Kong ya. Ini pengurus Nahdlatul Ulama Hong Kong nih, kelihatan nggak tuh? Ya, saya samperin, saudara ya. Saya doain, saudara, saya injilin ya. Nah, ini ya, saya injilin, saudara ya. Saya samperin ya. NU Hongkong pun saya samperin, saudara ya. Tak kasih bukunya tuh, saudara ya, Khilafah Terakhir. Ini ketuanya ya, ini koordinator Hongkong ya, Nahdlatul Ulama Hongkong. Ngeri ya, saudara ya. Aduh, bentar, saya kasih. Sudah ketemu ya, yang saya sama di ini ya, di beruber sama orang Islam ya, saudara ya, sebentar. Udah ketemu, saudara ya.
Itu nanti deh. Akhirnya saya ya bentar. Eh, kita diuber-uber ya saudara ya. Kenapa saya nggak ketangkep? Ya, Fadila Mulia ketangkep saudara ya. Fadila Mulia di sampai sembunyi ya, Fadila Mulia sembunyi. Terus si siapa itu si Saifuddin ketangkep. Saya lolos saudara ya. Kenapa saya lolos? Ya, karena saya waktu itu ya ada nih lah, ya mungkin karena perlindungan dari Tuhan ya. Saya tidak berani mengklaim bahwa mereka nggak baik, saya baik ya. Nyatanya saya lolos, nggak ketangkep ya. Nyatanya saya lolos ya. Kenapa bisa lolos? Satu, saya selalu berhati-hati, saudara ya. Ya, kedua, saya bekas orang jahat, saudara. Jadi teman saya di Polda ya banyak, di Polda di Mabes banyak. Setiap kali ada laporan sama saya ya di ini kan ya, dilengserkan. Nah, terus beberapa teman ya kena, saudara ya. Ya gimana? Salah sendiri. Mereka enggak hati-hati kok. Begitu Saifuddin ketangkep, pertama Fadila Mulia dulu diuber-uber ya, sembunyi di Papua. Saifuddin ketangkep. Desember tanggal 5. Saya ingat sekali itu ya, Desember tanggal 5. Saifuddin ditangkap itu tahun 2017. Lalu itu saya masih di Langowan, masih ngajar tuh ya di Langowan itu ya. Kemudian saya masih di Ambon. Lagi seminar di Ambon. Kemudian saya lolos, saudara, nggak kena. Wah, mereka tambah girap-girap ya. Ini saya lolos ya, lalu saya berangkat ke Eropa. Seharusnya itu adalah kita ini sedang melakukan panen yang luar biasa. Habis itu saya masih panen ya. Ya kita ada tim ya, Imamat Rajani namanya ya. Wah, kita kenceng ya saudara. Kita penginjilan, yang kita baptis itu enggak kacang-kacang saudara ya. Bukan kroco ya, anggota dewan, pendeta, ustadz ya. Ustadz bekas pendeta yang jadi ustadz yang kita kembalikan lagi ya. Wah, yang kita layani itu enggak main-main saudara ya. Orang-orang yang kelas berat semua ya. Nah, kemudian kita diganggu dengan Trinitas Oneness. Saya bilang, kenapa sih kamu harus mempertahankan Trinitas dan Oneness? Disitulah kita mulai kacau. Grup kita sendiri pecah, saudara. Grup kami pecah. Ya. Jadi, waktu itu KC masih ada di grup saya. KC masih ikut di dalam Hagios. Kursus apologetiknya kita ya. KC masih ada di sana. Dan banyak orang ya. Terus tiba-tiba KC mungkin dihasut sama orang lain ya. Saya nggak tahu dihasut. Tiba-tiba jauhin saya. Tapi dia suka nongol di YouTube saya dulu ya, suka nongol masuk Zoom. Nah, saya bilang, kamu kalau mau saya rekomendasi, kamu ke sini ke Jerman. Saya sudah kasih semua, sudah siapin Pak Tobing saksinya. Ya, Pak Tobing saksinya, saudara ya. Sama Pak Putra ya tentu saja ya. Kita sudah siapin, saudara ya. Bagaimana cara ngirim Pak si KC itu ke Jerman. Tetapi KC ini maunya di Bali, saudara ya. Saya bilang, saya di sana jadi apa? Ya jadi tukang kebun, kayak saya jadi tukang kebun. Saya bilang begitu kan. Si KC enggak mau, saudara. Si KC maunya ya bos gitu ya. Nah, saya bilang, salah kamu. Di sini tukang kebun itu enggak seperti di Indonesia. Tapi KC kan maunya jadi bos. Kemudian ada yang manas-manasin. Saya dimarah-marahin sama dia. Ya kamu ini jangan menyesatkan KC segala macam. Oh ya karepmu. Ya, terus si KC akhirnya kembali. Saya bilang, kamu pasti ketangkap polisi. Pasti ketangkap polisi. Waktu KC pertama kali gigiran sama polisi, kita sudah kumpulin dana buat dia, saudara ya. Tapi nggak jadi ditangkap ya. Waktu itu didamaikan. Kedua, saya bilang, kamu pasti ketangkap polisi, KC. Saya bilang begitu, kamu harusnya ke sini. Nah, si KC bandel ya. Akhirnya ketangkap, saudara ya. KC ketangkap. Setelah si KC ketangkap, apa yang terjadi, saudara? Setelah KC ketangkap, ya, disitulah ya kelihatan orang-orang yang mata duitan, saudara ya. Orang-orang yang cinta uang. Si KC ketangkep, pertama lawyernya itu ya dari timnya Pak Yusuf Manubulu termasuk Pak Yonatan kita, saudara ya. Terus akhirnya satu-satu di-replace diganti semua sama si Saifuddin. Dengan semena-mena ya, nggak bilang saya dulu. Terus uangnya diembat ya. Ini saya nggak fitnah ya, ini semua pengakuannya isinya Saifuddin, pengakuannya Yosua Tewu. Saya hanya mengulangi apa yang mereka ngomong ya. Saya nggak pernah nuduh loh. Ya, itu mereka nggak sendiri duitnya ketahan sama ya kan ruwet kan. Di tempatnya Saifuddin katanya 200 juta, tempatnya Yosua Tewu katanya Saifuddin 200 juta, 400 juta klop kan. Berarti kan uang yang ngumpulin dari sini 400 juta itu. Yang dituduhkan ke saya itu ya. Ini kembali ke mereka di situ. Awalnya gara-gara uang, saudara. Sebetulnya kasusnya KC itu gampang. Dulu saya sama Putes sudah ngomong bawa lari kemari, habisnya 400 juta, saudara. Bawa lari kemari, saya bilang, ya kan. Tapi terus diblok ya sama Saifuddin ya. Sama siapa itu lawyernya si Kucluk itu ya kan yang kasusnya kalah terus itu ya, si Komarudin itu. Komarudin goblok, ini lawyer paling goblok di dunia ya saudara ya, burung di tangan lepas saudara ya, gila kan.
Ruwet saudara, dan kita jadi ruwet ya, saling curiga mencurigai sama YouTuber, ditambah ruwetnya si Rudy Yohanes. Nambah lagi yang gosok terus ya, karena dia kan nggak kebagian duitnya saudara kan. Nah, cilaka, itu awalnya saudara. Awalnya penginjilan di Indonesia berantakan ya. Akhirnya ya saling memfitnah, saling memaki ya. Rudy Yohanes itu tiap hari maki-maki saya saudara ya, memfitnah saya tiap hari ya. Saya nggak pernah musuhan, kenal juga enggak. Saya bahkan pernah nolong dia ya, nyarikan donasi buat panti asuhannya dia. Masih ada rekamannya saudara ya. Yang ternyata akhirnya sama dia saudara, dia bohongin kita ya. Masalah donasi panti asuhan bukannya buat bikin panti asuhan, malah buat bikin rumah dia gede maglong-maglong, rumah gedung saudara ya. Itu pun dia masih memfitnah-fitnah kita. Sampai baru tahun kemarin baru saya bongkar ya saudara ya, karena dia terakhir memfitnah katanya uangnya dari saya, Alengso si Amin Wijaya merapat ke sana jelek-jelekin kita. Pokoknya nih Amin Wijaya sama Alengso segala macam cara dipakai buat menghancurkan saya saudara ya. Ya tapi kita tambah gede, bukannya tambah habis, tambah gede saudara ya. Nah, ini saya lagi cerita real, fakta saudara. Saya nggak lagi bohong, saya lagi cerita semua. Mengapa penginjilan di Indonesia kocar-kacir dan khilafah waktu itu ada merajalela kemana-mana? Karena semua YouTubers itu satu, ya, diracun dengan dogma saudara. Ya, Tritunggal Oneness itu ya. Terus kedua, semua YouTubers kemudian rebutan donasi saudara. Yang kedua. Dan di dua ini kemudian kita dihajar habis-habisan. Kalau saya gimana? Oh, kita mah tenang-tenang saja di sini saudara ya, aman-aman saja. Kita benar-benar aman-aman loh saudara di sini ya. Kenapa kita bisa aman-aman saja saudara? Ya karena kita lurus lempeng, tabrak terus, maju terus saudara. Kita tetap penginjilan di Den Haag, ya, kita tetap penginjilan ke Jerman, kita tetap jalan saudara. Ya, kita tetap jalan, kita tetap memberitakan Injil. Yayasan-yayasan kita yang di Indonesia tetap kita memberitakan Injil. Ada nggak? Wah, di yayasan-yayasan kita banyak yang nakal juga saudara ya. Cuman karena ada standar operasional prosedur, mereka nggak bisa berkutik. Makanya akhirnya pada keluar terus nyelekin saya kan. Kenapa? Karena mereka nggak berkutik, nggak bisa ngerampok. Ya, semua yang keluar-keluar ini rata-rata bermasalah dengan uang saudara ya. 90% yang keluar dari komunitas kita itu rata-rata bermasalah dengan uang. Ya, serius saudara ya, rata-rata bermasalah dengan uang. Jangan ngomong saya fitnah, tak bongkar semua nanti tahu rasa. Saya nggak pernah ngomong aja saudara ya, saya diem, dijelek-jelekin, dicaci maki saya diem. Ya, kecuali kamu sudah nyebrang ke Islam, tak habisi kamu saudara. Kamu berani nyebrang ke Islam, terus ngomong-ngomong kita yang tidak baik, tak habisi kamu semua. Serius saudara ya, tak habisin kamu saudara ya. Semua, saya kuncinya di tangan saya semua saudara ya.